I told you that I love you so much. Ternyata kamu benar-benar amnesia. Keterlaluan kamu, Pi. Aku berangkat dulu, kamu hati-hati di rumah. Teja, kamu cuma anter dompet, kayak udah mau anter nyawa aja. Bapaknya kenapa, Mbak? Kecelakaan, Bu. Korban tabrak lari. Korban tabrak lari. Sayang, kamu inget nggak muka orang yang aku tabrak? Kayaknya aku nggak inget deh, Raja. Lagian kan nggak kelihatan ya dalam mobil, sayang. Apa jangan-jangan? Bapaknya Ida. No, Sandra, no way, nggak mungkin. Tadi aku ngeliat Indah di rumah sakit yang sama kayak kita. Gimana kalau ternyata benar? Kamu yang nabrak papanya Indah. Oh my God. Kalau emang itu benar, papanya Indah, Papi pasti bakal cari tahu siapa pelakunya. Aku harus ngomong ke Papi. No. Jangan, Raja. Kamu nggak boleh cerita dulu sama papi kamu. Kalau kamu cerita, bisa kacau aku. Maksud kamu apa, Sandra? Kamu bilang kamu bisa kacau? Maksud aku, kita. Kita yang kacau, Raja. Kalau kamu dimarahin sama papi kamu, pasti aku juga kena dong. Ya kan? Justru kamu yang nolongin aku. Kan kamu yang buru-buru bawain aku ke rumah sakit. Enggak, sayang. Pokoknya kamu nggak boleh cerita dulu sama papi kamu. Please, sayang. Aku nggak mau dimarahin sama papi kamu. Gak, Sandra. Aku harus cari tahu. I cannot let this slide. Aku harus mastiin kalau itu bukan aku yang tabrak papanya Ida. Come on. Kalau emang bener, aku harus tanggung jawab. Raja. Indah, Mama sama Elia pulang dulu. Kamu yang tungguin papa kamu di sini. Iya, Ma. Ayo, sayang. Tega gitu gue ninggalin lu sendirian di sini. Gue temenin ya, nggak apa-apa ya. Kasih ya selalu nemenin gue. Itu Haris Negara. Iya. Jangan-jangan dia mau ketemu sama Indah lagi. Tapi Kita kan mau pulang. gak jadi. Ada tamu kehormatan datang. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam, Ayah. Ayah sama Dendi. Dendi, bunganya. Papi aja lah. Kamu masa gitu aja mesti diajarin sama Papi. Ayah. Papi aja. Ini. Terima kasih ya, Ayah. Mas Dendi. Semoga papanya Indah cepat sembuh ya. Amin, terima kasih banyak, Ayah. Ayah boleh jenguk papa? Kenapa ini? Tuh, Win. Mau dihibur lagi? Tranquila.
Sapu tangan. Indah. Kasih. Pak Teja, saya Haris Natanegara. Saya sangat menyayangkan bahwa pertemuan kita di awal-awal ini harus melihat kondisi Pak Teja yang seperti ini. Namun nanti ketika Pak Teja sudah kembali sembuh, saya janji saya akan bikinkan acara pertemuan kita yang lebih baik lagi. Anda mempunyai putri yang sangat baik, Pak Teja, yang berhati mulia. Buat saya pribadi ini adalah sebuah kehormatan apabila saya bisa menjadikan putri Anda, Indah, menjadi menantu saya, Pak. Dan ini saya bawa ke sini juga putra saya, suami untuk selama-lamanya yang mencintai Indah. Itu pada ngomongin apa sih di dalam? Anak kedengeran juga tante. Tapi aneh juga ya. Pak Haris kenapa datangnya sama Raja? Harusnya Raja nengokin calon mertuanya. Gantian kali. Mungkin tadi Raja udah datang. Sama aja itu kan juga anaknya Pak Haris juga. Kalau emang benar aku tabrak papanya Indah, aku harus tanggung jawab, Sandra. Pokoknya kita nggak boleh keduluan dari papi kamu. Kalau dia tahu, bakal buyar semuanya. Pasti dia bakal marahin aku juga, sayang. Ya udah, ayo kita cek ya. Kalau memang ada apa-apa, jangan sukar nanti hubungin saya, ya? Tenang aja Pak Haris. Nanti kalau ada apa-apa, Indah langsung hubungin Pak Haris. Kan Pak Haris udah seperti ayahnya sendiri, ya kan? Sandra, papi sama Daddy di sini. Mending kita ngumpet dulu deh. Oh iya. Kok Raja nggak ikut besok ke sini ya Pak Haris ya? Raja? Besok mungkin dia kesini. Sibuk ya Pak ya, pekerjaannya banyak. Oke, kita jalan deh. Baik, Pak. Mari. Tunggu, Pak Haris bilang kalau ada apa-apa nggak usah sungkan kan ya? Kayaknya kita butuh sedikit bantuan buat biaya pengobatan Papa. Karena kan maksudnya gajinya Mbak Indah nggak mungkin cukup kan? Aku khawatir aja sama Mbak Indah. Aduh, kamu ini gimana sih kalau ngomong? Pak Haris maafin ya, adiknya Indah ini emang kalau ngomong tuh suka apa adanya. Bagus. Harusnya begitu, ya. Pokoknya saya bilang jangan sungkan. Nanti saya bantu, ya. Saya ngurusin. Terima kasih Ayah, tapi maaf Indah belum bisa menerima karena Indah masih... Indah nggak mau ngerepotin Ayah. Biarin Indah cari jalan sendiri ya untuk pengobatan Papa. Terima kasih Ayah. Kan Ayah udah bilang, Ayah akan urus semuanya. Jangan sungkan. Hubungin Om Claudio, ya. Nanti dia urus semuanya. Indah cuma nggak mau ngerepotin aja Ayah. Enggak ada yang repot, ya. Yang penting orang tua kalian itu cepat sembuh. Itu yang utama, Itu ya. yang utama, bener-bener. Oke? Ya, sini. Claudio, Mbak Kalau gitu, saya antar Pak Haris ke depan. Assalamualaikum, Indah. Waalaikumsalam Ayah. Terima kasih Ayah. Mama antar dulu ya.
Bu Herlin, Iya. antarnya sampai sini aja. Oh, Nggak sampai apa-apa. sini. Iya. Saya mau ngucapin terima kasih banyak loh. Karena Pak Haris udah meluangkan waktu Pak Haris mau tengokin suami saya. Terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama Bu Herlin. Pokoknya kabarin aja, ya. Pak Bros. Nak Dendi. Kamu ini bener-bener anak mama yang kali. Oke, bisa-bisanya kamu ngomong gitu depan Pak Haris. Iyalah, aku tuh tahu sebenarnya mama emang mau kan. Tapi mama mau jaga gengsi, makanya mama nggak mau ngomong. Tenang aja, makanya aku acting mama. Tapi mama penasaran, Pak Haris ngomong apa ya tadi di dalam? Udah deh, gak usah dipikirin lagi. Sekarang kita pulang aja. Nanti dulu sayang, ya. Ayo. Ampun, gua mah. Adek lu 11-12 sama mak lu. Emang begitu sifat mereka. Gue jadi nggak enak deh Nat. Ya, terus gue harus gimana? Gue nggak mungkin lah minta bantuan dari ayah Haris. Di sini, duduk di sini. Selamat malam Indah. Gue mau jenguk bokap lo. Raja, kamu ngapain ke sini? Kan aku udah bilang ke kamu nggak usah ketemu sama aku lagi. Aku nggak mau berurusan sama tunangan kamu. Saya nggak nyalain kamu ya. Jangan fitnah deh. Justru saya kesini buat nemenin tunangan saya, Raja. Ya, untuk urusan kemanusiaan. Sok-sokan bawa-bawa kemanusiaan lo. Indah, please, is it okay kalau gue masuk untuk cek keberadaannya bokap lo? Boleh, silakan. Oke. Thank you Indah. Sayang, kamu mau ikut nggak? Kamu aja yang masuk, aku tunggu di luar. Mohon maaf, saya mau nanya Pak. Apa benar saya yang nabrak Bapak? Kalau emang saya yang tabrak, tolong maafin aku ya Pak. Tolong jangan dituntut, karena saya sama sekali nggak sengaja Pak. It was all just an accident. Terus dia ngobrol apa ya sama papa aku? Tahu. Tapi kok kayak ngeganggu Om Teja banget ya? Jadi kayak gitu, Nda. Nat, gue mau masuk dulu. Udah, masuk lagi. Pak. Kamu ngomong apa sama papa aku? Gue cuma doain aja, Indah. Doain kok. Kasih papa. Pak. Suster, dokter, tolong. Mohon maaf, Ibu dan Bapak silakan tunggu di luar dulu ya. Halo sayang, Sayang, kamu di mana? aku di lobi sayang. Gimana? Kamu udah dapet infonya? Dia ngeliat mobil kamu pas nabrak. Papanya Indah masih belum bisa ditanya-tanya. Dia masih dalam koma dan kayaknya keadaan dia makin parah sekarang.
Kalaupun dia mati, itu lebih baik. Biar benar-benar nggak ada saksi lagi. Raja! Kamu udah ngomong apa ke papa aku di dalam? Ngomong sekarang sama aku, apa yang udah kamu bilang ke papa aku? Aku ngeliat kamu bisikin bapak aku, kenapa dia kayak gini sekarang? Ngomong Raja, jangan cuma diem doang ngomong. Kamu ngomong sama aku, kenapa papa aku? Kasih tahu apa yang kamu kasih tahu ke papa aku. Aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma masuk untuk kasih doa buat papa kamu doang, that's it. Terus kenapa bisa papa aku seperti itu? Jawab jujur sama aku, jangan bohong sama aku Raja. Nat, gak bisa, Nat. Lu lihat papa gue di dalam. Indah, kamu tuh salah paham, Indah. Please, gue udah Udah kamu jujur aja, jangan bohong. Kenapa papa aku bisa sampai kayak gitu Raja? Jangan keterlaluan kamu sama tunangan saya. Udah bagus kita mau nengokin papa kamu. Siapa kamu? Gak ada sopan santunnya kamu ya? Belajar untuk menghargai orang lain. Ngajar kamu. Berani-beraninya tantemu nampar saya. Lepas. Seharusnya di sini kamu yang harus belajar tata krama. Mendingan tante ajarin apa itu tata krama ke anak tante. Karena dia sudah kurang ajar kepada Raja dan juga saya, tunangannya Raja. Hei Nona muda, karena yang sering datang ke rumah dan bawa hadiah mahal-mahal, itu Raja. Betul nak Raja? Tante juga jangan kegeeran ya. Banyak kok cewek kayak Indah yang bermimpi mempunyai pangeran berkuda putih, tapi nggak juga jadi princess. Because I am the princess. Kamu boleh the princess, tapi saya kasih satu hal ke kamu. Laki-laki itu punya dua kaki. Raja boleh suka sama kamu, tapi cintanya sama anak saya. Nak Raja, Tante minta maaf ya atas perlakuan Indah. Mungkin Indah lagi stres atau depresi. Indah, kamu harus minta maaf sama Nak Raja. Nak Raja udah begitu baik sama keluarga kita. Bukan kita yang harus minta maaf, Ma, tapi dia yang harus minta maaf sama kita. Tante, it's okay. Aku minta maaf juga ya untuk Tante, Indah, dan Bapak Teja Kusuma ya. Stop Raja. Mereka ini udah keterlaluan. Ayo kita pulang. Males berurusan sama orang yang nggak tahu terima kasih. Tenang, ada Mama. Nanti Mama yang beresin. Udah tenang. Permisi. Apa? Gimana kondisi kalian papa saya di dalam? Maaf Bu, tapi harapan hidup pasien sangat tipis. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah untuk meminta keajaiban bagi kesembuhan pasien. Permisi. Indah. Kalau
ingin ambil nyawanya, segera ambil nyawa. Jangan bikin susah yang hidup. Kamu nggak perlu lagi kemari Raja. Stop ketemu sama si Indah itu. Dasar cewek nggak tahu diri. Sandra, tapi aku tahu kenapa dia marah. This is also part my fault. Kamu masih ngebelain dia, Raja. Lihat apa yang dia lakuin ke kamu. Setelah semua perbuatan baik kamu ke dia dan keluarganya. Dia nuduh kamu. Dia nuduh kamu ngebunuh papanya. Di mana harga diri kamu, Raja? Sandra, stop. Please. Not here. Ya kalau kamu nggak mau aku marah sama kamu, nggak usah lagi berurusan sama dia kalau perlu sama seluruh keluarganya. Oke, Raja? Sandra nggak tahu apa alasan aku nemuin papanya Indah. Aku harus mastiin kalau Om Teja itu masih hidup. Aku nggak mau hidup dihantui perasaan bersalah. Kenapa nampar Indah? Kenapa? Kamu gak sadar. Siapa yang kamu maki-maki di rumah sakit? Hah? Siapa yang kamu bentak-bentak di rumah sakit? Raja Indra. Dia calon masa depan kamu. Dan kamu sadar. Tapi Raja udah buat salah, Ma. Indah ngelihat sendiri dan Indah di sini hanya ngebela. Sampai detik ini, papa kamu aja nggak bisa minta keadilan sama Tuhan, nggak bisa. Jangan nangis kamu. Mama nggak mau lihat kamu nangis. Minta maaf. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Lain kali bisa kepala kamu yang kena. Telepon. Assalamualaikum, Pak Raja. Ini aku Indah. Indah, lo nggak apa-apa? Aku baik-baik aja. Aku nelpon kamu. Aku cuma pengen minta maaf atas kejadian di
rumah sakit tadi. Ya. Gue maafin kok Indah. Aku juga minta maaf ya Indah. Ya Allah, Nada mohon ya Allah, tolong lindungilah teman hamba di dalam sana ya Allah. Lindungilah Indah dari serangan nenek lampir ya Allah. Semoga Indah baik-baik saja. Semoga Indah tidak ditampar lagi oleh nenek lampir. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Allah Indah. Tante. Bukan keluarga saya. Pulang ya? Iya Tante. Assalamualaikum. Hai Nada. Halo Tante. Laki-laki yang nggak punya pendirian, dah. Tante, Azam, ya ampun Azam, kok kamu kesini sih malam-malam? Eli, lepas. Apa kata orang? Masuk. Nanti dulu dong Ma, kan ini baru nyampe. Masuk. Tante maaf Tante, sebenarnya saya kesini tuh mau sedikit ngasih bantuan untuk rumah sakit Tante. Sedikit. Mama, bantuan itu mau sedikit mau banyak harus diambil. Ingat kata Mbak Indah, rezeki nggak boleh ditolak. Makasih ya Mas Azam. Selamat malam, Tante. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. How are Ibu you? Pak? Herlin, apa kabar? Baik-baik. Saya sama Mas Dendi ditugaskan sama Pak Haris untuk ketemu Ibu Herlin langsung. Ada keperluan apa ya, Pak? Nak Dendi? Pasti mau cari Indah ya. Betul sekali. Indah baru aja istirahat. Soalnya hari ini dia capek banget. Dia habis jagain papanya di rumah sakit. Tante nggak tega ngebanguninnya. Atau sama Tante aja. Nanti Tante sampein ke Indah. Gimana? Kalau gitu saya langsung aja. Ini dari Papi untuk biaya pengobatan Pak Teja. Silahkan diterima. Enggak, Kak. Nak Dendi. Tapi saya nggak bisa terimanya. Papa kamu udah begitu banyak menolak keluarga saya. Mama, gak boleh gitu dong. Ingat kata Mbak Indah apa? Rezeki gak boleh ditolak, mau besar mau kecil. Makasih ya Mas Dandi, thank you so much, we really appreciate it. Makasih ya. Kamu nih, Nak Dendi, Tante bener-bener minta maaf ya. Adiknya Indah kalau ngomong tuh apa adanya, polos, Nak. It's okay. Oke, kalau gitu saya pamit. Oke? Ayo. Mari. Makasih banyak. Selamat malam. Wah, keluarganya Pak Haris tuh baik-baik ya Tante ya. Azam, Azam. Ditutup. Assalamualaikum Nada. Waalaikumsalam.
Indah, aku nggak mau kehilangan kamu, Indah. Pak Azam, sekarang kita ke situ yuk. Hei. Pak Azam. Yap. Kan kita orang muslim, gak boleh ngeluh tahu. Kalau orang mau diangkat derajatnya emang banyak ujiannya. Makasih ya udah ngingetin Kak Azam. Aja masuk doain ya Kak Azam. Tolong Kak Azam ya Allah. Tapi Kak Azam boleh minta doain juga nggak? Semoga Kak Azam juga bisa deket lagi sama Indah. Boleh nggak? Kak Azam daripada galau mendingan kita selawatan aja yuk. Yuk. Bentar ya. Ya. Yuk. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda akan melaporkan kasus tabrak lari yang menimpa saudara Teja Kusuma. Betul, Pak. Itu berkasnya, Pak. Silakan dicek. Indah, lo tega ya? Gimana kalau gue masuk penjara? Baiklah, Mas Dendi, Mbak Indah, laporan Anda akan segera kami tindak lanjuti. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya. Dan, Indah. Loh, kok Mas Raja ada di sini? Iya, gue mau anterin Indah pulang. Kalau kalian udah beres. Oh, nggak apa-apa. Indah biar gue aja nganterin pulang. Ayo, Indah. Vitendi kemana sih? Kenapa lama banget ya anterin Indah pulang? Oh, jangan-jangan... Dan. Apa sih, Mas? Tunggu dulu. Indah gimana? Udah antar belum ke rumahnya? Udah, aman. Kenapa emang? Nggak, soalnya dari tadi tuh gue nungguin lu. Cukup lama juga lu anterin dia pulang. Emang lu habis dari mana? Aku harus buat Mas Raja nggak perlu lagi khawatirin Indah. Ini aku lakuin demi Sandra. Kalau bengong, lu dari mana aja? Oh iya. En, udah selesai urusannya sama Indah? Oh, udah Pi. Aman. Good. Artinya bulan depan di hari yang sama, kamu sama Indah tukaran cincin, Raja sama Sandra menikah, oke? Ini udah keputusan Papi. Nggak ada yang bisa ganggu gugat, oke? Ini rincian total pembayaran rumah sakit ya Pak. Boleh silakan dicek dulu. Ya, nggak apa-apa. Untuk semua ini saya bayar tunai sekarang ya. Tapi untuk selanjutnya saya kasih deposit dulu bisa? Deposit minimal 50 juta ya Pak. Nggak masalah. Boleh pinjam Pak? Iya. Kartunya Pak. Oke, terima kasih ya, Mbak. Gue nggak habis pikir ya sama lo, Mbak. Cuma gara-gara lo suruh ambilin dompet Papa sampai koma lo. Kenapa sih lo selalu ngerepotin? Kenapa sih? Iya Mbak tahu Mbak ada salah di situ. Nggak seharusnya Mbak menyuruh Papa untuk mengantar dompet.
Ya Tuhan, semoga Pak Teja baik-baik aja ya. Apapun akan aku lakukan demi kesembuhannya. Dan juga demi mengurangi perasaan bersalah di hati aku. Tapi Ma, El, apa yang sudah terjadi itu semua sudah ketetapan Allah. Jadi karena ketetapannya Allah, papa kamu kecelakaan gitu. Terus kamu nggak merasa bersalah, Indah? Jangan lempar batu sembunyi tangan kamu. Tapi Mama perhatiin, Indah. Kamu itu selalu membawa sial. Buktinya, kamu yang bikin takdir papa kamu itu kecelakaan. Mana tanggung jawab kamu sebagai anak? Maafin Indah, Ma. Tapi Indah yakin Allah Maha mendengar semua doa-doa. Apalagi doa orang beriman. Doa? Emangnya dengan kamu berdoa, itu uang akan turun gitu dari langit? Terus bisa bayar biaya rumah sakit? Atau mendingan papa kamu mati aja sekalian, Indah. Supaya biaya asuransinya cair, terus bisa nutupin biaya rumah sakit. Astagfirullahaladzim, Mama. Mama gak mau ngeliat sedikit kebaikan papa. Kamu gak usah nasehatin Mama, Indah. Ya, Mama udah capek denger nasihatin kamu. Bilang aja kalau kamu mau nyalahin Mama. Bilang aja kalau selama ini Mama yang udah menyiksa papa kamu. Karena papa kamu selama ini gak ada martabatnya di mata Mama. Karena emang Mama yang banting tulang buat keluarga ini. Bukan papa kamu. Bukan maksud Indah seperti itu, Ma. Kalau papa kamu tersiksa dalam perkawinannya sama Mama, Mama dulu lebih tersiksa, Indah. Mama melakukan ini karena cerminan papa kamu dulu waktu menyiksa Mama waktu jaya-jayanya. Mereka pasti stres. Mereka semua pasti terpukul. Sama semua yang terjadi dengan Pak Teja Kusuma. Ya Tuhan, apakah benar aku yang nabrak dia dan membuat kekacauan dalam keluarga mereka? Ma, tolong jangan marah sama Indah. Cuma Mama yang Indah punya sekarang. Tapi Indah, semua kekacauan ini itu karena kamu. Dan kalau sampai papa kamu kenapa-napa, kamu yang harus menanggung dosanya, Indah. Kamu. Dan Indah, Mama kasih tahu sama kamu. Kita nggak tahu sampai kapan Pak Haris akan membantu kita dengan biaya rumah sakit seperti ini. Ya, Mbak Indah paham. Dan sekarang kamu harus berpikir, kita dapat uangnya dari mana? Dari mana, Indah? Selamat siang, Tante. Indah. Elia. Ya ampun Mas Raja, kok bisa ada di sini sih? Aduh Nak Raja, memang kamu ini pelipu lara. Tante seneng banget punya calon menantu kayak Nak Raja. Peduli banget sama Indah, sama papanya. Bahkan sama keluarganya Indah. Mohon maaf Tante. Kalau boleh saya tahu, gimana kondisinya Pak Teja? Kondisinya masih kritis. Masih belum sadarkan diri, masih di ICU. Aku nggak bisa berdiam diri sama semua kesulitan yang dihadapin Indah dan keluarganya. Indah, gue boleh ngomong sama lo nggak sebentar aja? Oh, ya tentu aja boleh dong Nak Raja. Indah, ayo cepetan temenin Nak Raja, dia mau ngobrol sama kamu. Sebentar aja kok, Tante. Jangankan sebentar Nak Raja, lama juga nggak apa-apa. Indah, ayo. Nada. Kamu tuh beneran tahu kan ruangan papanya Indah? Tahu kok, Madam.
Sekarang Om Teja itu ada di ruang ICU. Aduh. Masalahnya tuh kita udah naik turun loh, Nada. Ini rumah sakit tuh gede banget. Bingung gue sama Madam. Jangan-jangan Madam bipolar kali ya? Ujuk-ujuk mau datang ngejenguk Om Teja. Mbak ya kamu tuh gak usah ngomongin aku dalam hati. Siapa yang ngomong? Saya itu loh tahu kamu tuh ngegerembengin saya tahu. Pikiranmu tahu nggak apa? Si Madam mau ketemu sama papanya Indah pasti ada tujuannya. Iya toh? Sakti juga Madam. Bisa dengerin suara hati saya gitu. Indah. Lo aja dulu. Gak apa-apa, kamu aja duluan. Indah, lo nggak usah khawatir soal semua biaya ini ya. Gue bakal bantuin lo sampai bokap lo benar-benar sembuh. Maaf Raja, tapi aku gak bisa terima bantuan kamu. Aku gak mau jadi hutang budi lagi. Indah, please, it's okay. Raja, Papa, Mama, Elia, mereka semua itu tanggung jawab aku. Aku gak mau ngerepotin kamu. Dan ini juga bukan kewajiban kamu untuk membantu aku. Aku bisa kok cari sendiri. Itulah masalah kecil. Jangankan suara hati kamu, Nada. Suara semut lagi kongko. Saya juga tahu, apalagi suara kamu. Nggak boleh gitu Madam. Yang bisa dengar suara binatang itu cuma Nabi Sulaiman. Emang Madam siapa? Pangkatnya apa? Bininya Firaun juga bukan, apalagi bininya Nabi. Banyak ngomong apa ya ternyata ya. Saya itu kesini tujuannya mau ketemu sama papanya Indah. Jenguk. Aduh, aku kebelet pipis. Aku mau ke toilet dulu, Madam. Ada. Oh, dasar. Dia asupan. Udah Indah, nggak usah. Gue bakal bantuin semua. Biar lo nggak usah pusing cari duitnya ya. Aku tahu kamu tuh selalu pengen nolongin orang. Tapi untuk kali ini, aku bisa sendiri. Aku gak mau punya hutang budi sama kamu. Apalagi hutang aku yang kemarin belum sempat aku bayar. Emang utang apa lagi sih Indah? Hutang 250 juta yang kamu pakai untuk menebus aku di penjara kemarin. Terus sekarang kamu mau cover biaya rumah sakit papa aku. Indah, 250 juta itu gue kasih sebagai hadiah. Lagian, gue juga udah lupa kok soal itu. So please, just forget it and let it slide. Dan aku juga udah bilang ke kamu, aku gak mau punya hutang budi sama kamu. Aku masih bisa cari sendiri, karena aku bukan pengemis. Kenapa jadi pengemis sih? Kalau lo pengemis, lo yang minta duitnya. Kalau ini kan gue ikhlas. Gue yang mau bantu lo Indah. Gue mau make sure bokap lo tetap sehat. Tapi itu sama aja Raja buat aku. Tolong ya biarin kali ini aku gak bisa terima. Biarin aku cari cara dulu. Cari solusi gimana aku bisa mengcover semua ini. Udah, biar gue aja yang bantuin. I'm serious, it's okay. Thank you, tapi gak usah. Indah? Kok kayak ada suara ya? Nggak boleh kamu bicara seperti itu. Mama, tapi masalahnya bukan itu. Indah, Nak Raja itu bener-bener tulus mau ngebantu. Nak Raja nggak ada berpikiran mau utang budi sama kamu. Betul kan Nak Raja? Iya Tante, saya tulus kok. Saya mau make sure kalau Pak Teja itu pasti bakal sehat. Tuh, kamu dengar sendiri kan Raja ngomong apa? Anggap aja ini tanda empati dari saya Tante. Karena Indah itu orang yang sangat-sangat baik.
wanita bagus untuk peran Sandra. Jadi tolong, please, terima ini ya Tante. Ya, ini Tante. Makasih ya Nak Raja ya. Tante terima ya. Madam Emi, cuman menanti. Nona Sandra pasti senang banget ngeliat ini. Ya ampun. Nak Raja, ini banyak banget Nak. Iya Tante, saya sengaja kok langsung taruh deposit. Dan saya bakal terus pantau sampai Pak Teja benar-benar sembuh. Terima kasih Raja, tapi nggak usah. Indah, Nak Raja itu tulus baik bantuin kamu. Dia nggak berpikir untuk kamu membayar utang budinya. Sama sekali enggak. Dan coba kamu pikir Indah, dari mana kamu bisa dapetin uang sebanyak itu? Dari mana? Mama, Allah Maha Kaya. Insya Allah, Allah akan membantu kita dengan caranya. Sekarang yang Indah perlukan hanya Indah perlu berikhtiar kepada Allah. Insya Allah, Indah akan mendapatkan uangnya. Indah, Indah. I don't even know what to do with you anymore. Lo itu bener-bener out of the box. Gue sama sekali nggak bisa prediksi setiap langkahmu. By the way, gue sangat-sangat respect sama lo. Lo itu orang yang sangat-sangat kuat, sangat berani. Dan lo punya prinsip yang sangat-sangat kuat. Dan itu yang bikin lo beda dari semua perempuan lain. It's something new for me. And it's quite interesting. Raja, apa maksud kamu muji cewek ini? Dan bilang kalau si Indah itu berbeda dengan cewek yang pernah kamu temui? Maksud kamu? Aku? Raja, I am Sandra. Kamu kira kamu bisa membanding-bandingkan saya dengan perempuan yang bukan level saya? Raja, menurut kamu, apa yang harus aku lakuin buat cewek? Cuan. Kamu kenapa toh? Ngintip-ngintip ngapain? Ada apaan nih? Ya, nggak usah mikir macam-macam. Tujuan saya ke sini itu cuma mau ketemu papanya Indah, menjenguk dan berdoa. Ya udah, yuk. Ayo. Kamu ketawa sih, Raja, ini sakit ini loh. Itu makanya jangan suka ngintip-ngintip. Kena lagi kan hijabnya. I see you di sana. Di sana toh. Ya Allah, maafkanlah aku. Karena aku belum bisa melindungi Papa. Dah. Indah. Madam Emi. Indah, kamu yang sabar ya, Indah. Ada datang ke sini untuk menjenguk papamu. Terima kasih ya Madam Emi udah nyempetin waktu untuk mau jenguk Papa. Tapi maaf, belum bisa masuk ke dalam karena ruangan ICU. Oh, enggak apa-apa, Indah. Ini, Madam cuma titip ini aja. Anggap aja ini sebuah rasa toleransi bos kepada karyawan. Diterima ya, Indah. Makasih, Madam. Udah gue aja yang pegang. Gak sosok baik kamu. Mama. Ibu. Bu ngagetin deh, Bu. Ibu kenapa tuh tiba-tiba nampar saya? Kamu itu emang pantas saya tampar. Karena kamu sudah memfitnah anak saya. Bahkan anak saya sampai masuk penjara gara-gara kamu.
keterlaluan kamu. Nada, bener kan? Ini perempuannya. Jawab! Iya tante, Keterlaluan kamu. Aduh Gusti, dua-duanya. Aduh Bu. Bu, ini saya nggak terima loh. Saya akan tuntut ibu ya. Ibu akan dituntut pasal kekerasan ini Bu. Laporin sana. Saya nggak takut. Justru yang harus takut itu kamu. Kamu saya bisa jebloskan ke dalam penjara. Karena kamu sudah memfitnah anak saya. Bener ya kamu benci sama kamu. Lagi, ya aduh Gusti. Aduh Bu, ya ampun Bu, jangan dilapor-laporin. Ya udah Bu, Nada, Indah. Saya pamit. Aduh, permisi Bu, aduh, saya harus kompres ini. Perawatan saya sakit banget. Thank you, Mr. Hans. Semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar ya. Ya, thank you. Halo Rosalin. Kamu di mana sekarang? Iya, aku udah mau nyampe. Ya udah, kamu masuk duluan aja. Pokoknya, kamu jangan sampai bikin gerakan yang mencurigakan ya. Oke. Aku masuk duluan ya. Om Romi, barusan dia sebut nama Mami. Apa aku salah denger ya? Apa Om Romi janjian sama Mami di tempat ini? Maaf Bu. Silakan Nyonya. Ya, terima kasih. Apa sebenarnya yang akan mereka bicarakan ya di tempat ini? Ini kan bukan restoran langganan Papi. Cantik sekali kamu Rosalin. Ada apa? Kamu tadi nelfon kayaknya kamu lagi panik. Tapi ngomong-ngomong, apa kamu gak takut ketahuan sama Haris ketemu sama aku? Atau kamu lagi ada dalam kecurigaannya Haris? Kamu nggak usah basa-basi ya. Kamu jawab pertanyaan aku sekarang, Romi. Kamu kan dalang dibalik semua keraguan Mas Haris tentang anak-anaknya. Sampai Mas Haris tuh mau melakukan tes DNA, tau nggak? Hati-hati kamu nuduh aku. Apa yang bikin kamu jadi berpikiran kalau aku ternyata dalang dibalik semua ini? Atas kecurigaan Haris terhadap darah anak-anaknya. Aku tahu isi otak kamu, Romi. Kamu ingin sekali menghancurkan Mas Haris. Dan kamu tahu kok caranya. Kebayang nggak sih sama kamu? Kalau sampai Mas Haris itu berpikir dan tahu 1 dari 3 anak kami bukan anak biologisnya Mas Haris. Kamu kebayang nggak gimana hancurnya Mas Haris? Apa lagi? Apa yang mereka omongin di dalam? Kalau memang aku dalangnya, kenapa emang? Itu kan hak aku. Bukan masalah hak kamu. Masalahnya, kamu itu menghancurkan aku dan juga keluargaku. Rosalin, kehancuran itu udah dari puluhan tahun yang lalu. Aku selama ini coba untuk bersabar buat kamu. Kamu tuh udah ngelanggar janji, tau nggak? Kamu janji sama aku, kamu akan berhenti untuk membalas dendam kamu sama Haris. Mau aku tepatin janji aku, nggak aku tepatin itu hak aku kan? Tapi masalah dendam aku sama Haris belum selesai sampai detik ini. Mau sampai kapan dendam kamu selesai?
Kamu tuh nyiksa aku, Rom. Aku nggak pernah punya niat buat nyakitin kamu kok. Kamu tuh sadar gak sih? Ujung-ujungnya, aku yang akan hancur. Aku yang akan bingung. Aku ada di antara kalian. Aku ada di antara aku, yang which is Mas Haris adalah suamiku. Haris suami kamu? Kamu anggap aku apa? Stop, Romi. Aku nggak mau bahas itu. Aku capek, Rom. Setiap hari aku menghadapi Mas Haris yang penuh dengan keraguannya sama aku. Dia berpikir aku punya laki-laki lain. Kalau kamu tiba-tiba didepak sama Haris, kan aku ada. Aku selalu ada buat kamu. Dan kamu bisa datang ke aku kapanpun juga kamu mau. Aku nerima kamu. Kamu emang gila, Romi. Aku udah bilang berkali-kali. I love Mas Haris so much. Dan itu nggak akan pernah berubah. Apapun yang kita lakukan, malam itu cuma satu kesalahan. That's only one night stand. And that means nothing untuk aku. Itu kan menurut kamu. Tapi menurut aku, one night stand itu adalah hal yang sangat berarti. Mohon maaf, sebelumnya ini private room hanya untuk tamu istimewa kami. Jadi, Bapak tidak diperbolehkan untuk berada di sini. Oh ya udah. Sorry ya, Mbak. Aku mohon sama kamu, Romi. Stop. Aku nggak sekuat kamu. Dan aku tersiksa dengan kejadian yang kita lakukan di masa lalu. Dan aku tahu aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu pikir aku nggak tersiksa? Tolong bantu aku, Romi. Bantu apa? Bantu aku untuk kamu pergi selamanya dari kehidupan aku dan juga keluargaku. Jangan ganggu kami. Enggak, Rosalin. Enggak. Kamu yang egois. Selama ini, aku udah kasih waktu buat kamu untuk bernyaman di sana. Zona nyaman apa? Kamu nggak pernah kasih aku zona nyaman? Aku udah kasih kamu zona nyaman selama puluhan tahun. Sekarang waktunya aku untuk bertindak. Dan aku minta sama kamu untuk keluar dari zona nyaman itu. Karena perang baru dimulai. Rosalin, kamu harus ngelakuin hal yang lebih dari ini supaya bisa bikin aku benci sama kamu. Aku nggak mau kaki cantik kamu terluka gara-gara aku. So, don't do it again. Ya Allah, aku mohon pengampunanku atas dosa yang telah aku lakukan kepada Indah. Aku mohon kau akan selalu menjaga Indah dimanapun Indah berada. Karena saat ini, aku tidak bisa menjangkaunya, apalagi menjaganya. Maka aku titipkan Indah kepadamu, ya Allah.
wa inna ilaihi raji'un. Sekarang papa masih dirawat di ICU. Aku harus datang, Azam. Aku nggak mau sendirian di sini. Aku nggak mau sendirian, Azam. Tapi Alia maaf, aku nggak bisa sekarang karena aku ada beberapa yang harus aku urusin. Azam, please datang, please temuin aku di rumah sakit. Lagi ada hal penting yang harus aku omongin sama kamu. Aku mohon, Azam, please datang. Please datang, aku butuh kamu. Aku nggak bisa sendiri, Azam. Tolongin aku. Ya Allah. Elia, udah dong Elia, kamu tuh jangan ngomong kayak gitu. Ya udah, sekarang aku berangkat. Ini teleponnya di sini. Lupa taruhnya. Itu apa ya? Suratnya siapa itu? Suratnya Reja bukan. Elia! Turun, Elia! Apaan sih, Ma? Kenapa sih harus teriak-teriak? Heboh banget. Kamu daftarin ke KUA? Sima ya, iyalah aku daftarin ke KUA. Aku mau nikah sama Azam. Kan aku harus daftarin dulu. Kamu pikir ini pernikahan beneran, Elia? Hah? Aku mau nikah sama Azam. Aku udah cinta sama Azam, Ma. Aku mau ngebesarin anak aku sama dia. Kenapa sih? Stop! Buang mimpi kamu untuk menikah sama Azam. Mama lagi bikin skenario-nya, Elia, buat kamu. Maksud Papa tuh apa sih? Pernikahan ini nggak ada yang bener, Elia. Ini pernikahan giveaway. Buang. Ma tungguin. Ma jangan kayak gitu, Mama. Ma. Lepasin, Mama. Aku cuma mau bahagia sama Azam, mudah itu aja, Ma. Please kali ini aja, Ma. Mama tekanin sekali lagi sama kamu. Begitu anak kamu lahir, kamu harus bercerai sama laki-laki miskin itu. Ceraiin dia. Anak kamu lahir, kamu harus cerai sama dia. Dan satu lagi, kalau sampai Mama tahu kamu daftarin pernikahan kamu ke KUA lagi, oh, kamu akan tahu akibatnya. Kenapa sih kayak gitu sama aku? Pasti bakal punya cara supaya satu dunia tahu kalau misalkan lo itu istrinya Azam. Ternyata bisa. Wah, aku harus cari tahu nih soal Haimina Plasti, operasi keperawanan. Elia, cepet
sini, Nak. Iya. Belum tidur, Ma. Gimana Mama bisa tidur? Hah? Kalau semua anak-anak Mama itu bikin pusing. Nih, kamu baca. Apa ini? Operasi keperawanan bisa dilakukan dengan operasi hemioplastik. Serius? Mama serius nyari-nyari soal ginian? Malah Mama tambah yakin, Elia. Begitu kamu menikah sama Azam, terus melahirkan anaknya, ceraikan Azam. Lalu kamu menghilangkan jejak, terus operasi keperawanan. Perhatiin. Lagi ngomongin apa sih? Lihat nih Mbak Indah. Astagfirullahaladzim. Operasi keperawanan, mah. Sebenarnya rencana Mama apa sih untuk Elia? Mama mau Elia itu menikahi laki yang kaya raya. Begitu dia melakukan operasi keperawanan, laki-laki itu lebih senang memperistri kalau dia masih perawan. Mama serius? Iya, apalagi teknologi zaman sekarang itu udah canggih. Bisa operasi keperawanan, bisa perawan lagi. Tuh, dengan Mama menyuruh Elia ngelakuin ini, itu sama aja Mama menyuruh dia untuk berbohong. Posisi kamu sama Elia beda. Coba kamu di posisinya Elia. Melahirkan. Ibarat mobil udah turun mesin. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Ya Allah Mama, jangan ngomong seperti itu. Mama ngomong begitu sama aja Mama merendahkan harkat dan martabat Elia. Elia kan juga anak Mama. Udah diam aja Mbak. Biarin aja biar Mama puas sama semua kata-katanya. Kalian itu jangan picik pikirannya. Dan asal kalian tahu ya, Mama nggak bakal selamanya ada di samping kalian. Apa Mama tenang ninggalin kalian berdua tanpa masa depan? Ini yang Mama pikirin buat masa depan kalian, buat kebahagiaan kalian. Kalau Mama yang pergi duluan, apa Mama bakal tenang ninggalin kalian tanpa masa depan yang jelas? Elia, El. Selalu. El. Dikasih tahu yang benar, diajarin yang benar, selalu membangkang. Ini semua gara-gara dia. Kenapa sih? Kenapa sih aku harus hamil? Hidup aku gak akan hancur kalau aku gak hamil. Jadi harus ngemis cerita dari mama yang sayang sama apa. Kenapa sih harus kayak gini? Elia sayang, istighfar. Astagfirullahaladzim. Hidup aku hancur bukan? Hidup kamu gak hancur, Dek. Apa yang terjadi sama kamu sekarang, itu semua pasti ada hikmahnya. Kamu gak boleh seperti ini. Justru kamu harus berdoa, semoga anak yang ada di dalam kandungan kamu, dia tumbuh menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua. Emang bisa anak haram kayak gini? Mau jadi anak yang soleh, emang bisa, Mbak? Aku aja deh. Sebenarnya kamu seneng kan ngeliat aku kayak gini, Mbak? Iya, enggak sayang. Mbak tuh sayang loh sama kamu. Mbak gak suka ngelihat kamu seperti ini. Hati Mbak juga hancur kalau ngelihat kamu kayak gini. Udah dong. Gak usah munafik.
Terserah kamu deh, Mbak. Kamu mau bilang apa? Sekarang udah stop pura-pura peduli sama aku. Aku nggak butuh perhatian kamu itu. Jadi kamu jauhin Mas Azam. Karena cuma Mas Azam doang satu-satunya orang yang bisa ngejagain aku dan ngelindungin aku.